Saudara-saudara, pemuda ranting Sion yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca berita kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari menuntun kehidupan perjalanan selaku pemuda gereja dari hari lepas hari. Dan firman Tuhan di saat ini kita baca dari Matius, Injil Matius 5 ayatnya yang ke-10 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-11. Matius 5 kita baca ayatnya yang ke-10 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi mendahulunya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini selaku pemuda-pemuda Kristen yang ada di ranting Sion, kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan di saat ini kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan datang, berkati kami agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari selaku pemuda-pemuda Kristen. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 5 ayatnya yang ke-10 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-11 dengan judul ucapan bahagia. Ayatnya yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayatnya yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, alangkah berbahagia bagi kita yang mendengar serta mau melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara, pemuda ranting Sion yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Berbahagia bagi kita di saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, terutama napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kita semua, sehingga sampai di saat ini atau masih berkarya atau masih melakukan aktivitas, dan terutama kita masih bersyukur dan mensyukuri berkat itu lewat ibadah angkatan muda di saat ini. Memulai renungan saya di saat ini, saya memulai dengan kalimat bahagia. Sudah menjadi barang tentu bagi kehidupan manusia. Kita tidak mau hidup tidak bahagia. Pastinya selaku manusia, apalagi katong selaku pemuda, katong ingin dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup bahagia. Kalau katong sing hidup bahagia itu katong rasanya katong sing mau istilahnya orang bilang katong musuhun. Katong mau dalam kehidupan katong setiap hari mau hidupnya itu enak, hidup itu bahagia. Sing mau katong dalam kehidupan katong itu katong sing mau yang namanya susah. Sehingga renungan di saat ini
mengambil judul Bahagianya Orang Benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang filsuf terkenal, saya ulangi, seorang filsuf terkenal yang namanya Sokrates. Sokrates pernah mengatakan, ingat, tidak ada kondisi manusia yang permanen. Saya ulangi, Sokrates mengatakan, ingat, tidak ada seorang atau kondisi manusia yang permanen. Permanen berarti utuh, lengkap, tidak ada yang kurang. Maka kamu tidak boleh, atau kita tidak boleh terlalu senang dengan nasib kita yang baik, atau terlalu bersedih dalam nasib kita yang buruk. Pernyataan Sokrates ini hendak menegaskan bahwa kesenangan hidup atau kesuksesan hidup bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Terkadang ketika katong bahagia, katong lupa dengan segalanya. Katong tahu bahwa katong hidup bahagia selamanya. Tapi di hari ini firman Tuhan menegaskan bahwa bahagia bukan akhir dari segalanya. Kesuksesan hidup bukanlah akhir dari sebuah kehidupan manusia. Begitupun kesusahan hidup atau kegagalan hidup bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Itu berarti saudara-saudara, kita mesti bersyukur bahwa kebahagiaan itu selalu ada mendekati dengan kita selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada kebahagiaan, bahkan lebih dari itu, saudara-saudara. Yesus menegaskan bahwa dalam hal kebahagiaan tersebut, ketika kita mengucapkan hal-hal yang berbau kebahagiaan, bagi Yesus yang terpenting di sini bukanlah kebahagiaan dan kerajaan surga. Bagi Yesus yang terpenting di sini hanyalah hidup tentang kejujuran, hidup tentang kebenaran. Percayalah saudara-saudara pemuda yang diberkati Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran, meskipun kebenaran itu akan menimbulkan fitnah atau celah, tetapi kita percaya Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita akan selalu melakukan kebenaran-kebenaran, melakukan kebahagiaan-kebahagiaan hadir dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kebenaran yang dimaksudkan adalah Injil Yesus Kristus. Banggalah menjadi pemuda Kristen yang selalu percaya kepada Yesus Kristus. Banggalah menjadi pemuda Kristen yang berbahagia di dalam Yesus Kristus. Percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebahagiaan yang sejati. Di dalam Yesus Kristus ada kesuksesan yang sejati.
mesti diingatkan lewat firman Tuhan ini bagi saya dan saudara-saudara, khususnya saudara-saudara pemuda yang ada di Ranting Sion cabang Glory, bahwa di dalam meraih kebahagiaan, di dalam meraih kesuksesan itu, raihlah dengan kejujuran, raihlah dengan sesuatu yang namanya kejujuran. Karena lewat kejujuran itu, maka kita akan menikmati kebahagiaan itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gerakan, Kepala Gereja, selalu memberkati kehidupan kita, memberkati kehidupan keluarga-keluarga kita, dan kita selalu ada di dalam kebahagiaan sebagai pemuda-pemuda gereja. Mengakhiri renungan singkat ini, kita mau mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada sukacita dan damai sejahtera yang selalu mengalir dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan Yesus mampu mengubah segalanya dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita bahagia, janganlah kita lupa kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita lupa kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, dan selalu ingat moto kita, kamu adalah garam